Terjebak dengan drama pikiran. Hari ini satu hal yang menarik buat saya adalah saya belajar banyak banget karena ada satu trigger yang ketika muncul di dalam hidup saya langsung emosi berat. Oh, luar biasa, saya kayaknya kesel banget. Kenapa kok harus seperti ini gitu. Saya mulai mempertanyakan semuanya. Suddenly semua atribut saya terlepaskan. Saya pernah baca kalau saya lupa, sorry banget nih, buku yang udah lama banget saya baca, jadi saya nggak inget siapa tepatnya yang nyampaikan tentang hal ini. Eh, jadi dia bilang katanya ketika kita dalam keadaan emosi yang mengontrol mengendalikan kita, muncul dari dalam bawah sadar kita nih, kita jadi sifatnya tidak terkendali sehingga terkadang atribut-atribut yang kita miliki itu terlepaskan begitu saja. Ketika kita adalah seorang dokter, ya misalkan dokter S3 gitu ya, dokter ya kalau S3 ya, dokter jago banget gitu, operasi segala macam, tapi begitu dia kena masalah misalkan sama, contohnya sama keluarganya gitu, habis itu dia jadi emosian, suddenly dia tidak berfungsi normal seperti selayaknya seorang dokter. Ya begitu juga hal yang lainnya, semua atribut-atribut yang lainnya, mungkin kita akan tidak bijaksana sekali ketika diri kita ini di hijack sama pikiran bawah sadar kita. Ya kalau yang dibilang otak reptilnya yang bekerja gitu ya, kita fight, flight, freeze, atau ya tertrigger seperti itu, kita jadi nggak berfungsi berpikir dengan normal, sehingga akhirnya kita jadi kehilangan akal sehat kita, neokorteks kita jadi nggak bisa berfungsi, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita jadi mulai melakukan hal-hal yang um, pengen banget kita sampaikan gitu ya, kayaknya kenapa kok ini nggak bisa diginiin aja gitu, jadi kita nembak gitu. Nah seringkali saya menemukan ini kayak amunisi yang begitu banyak sekali, yang muatannya begitu luar biasa. Kalau di neurosemantik disebutnya emotionally loaded ya, semantically loaded, sorry. Jadi sesuatu hal memiliki makna yang berbeda-beda, yang banyak sekali numpuk emosinya. Jadi ibarat satu bentukan emosi adalah terdiri dari hal-hal yang berbeda-beda, makna yang berbeda-beda. Nah, hal ini membuat kita jadi tertrigger, dan hal itu yang muncul yang bikin kita jadi nggak bisa punya kendali atas itu. Sebenarnya kita bisa mengendalikan ya kalau kita melatihnya. Tapi kalau misalkan kita nggak biasa, akhirnya jadi kayak trigger itu, wah, signifikan banget, sehingga jadi saya berfungsi dari hal yang sebenarnya saya tidak inginkan. Dan ketika saya sudah selesai, saya sudah kembali ke kondisi kesadaran saya baru mikir, aduh kenapa tadi gue melakukan itu ya. Nah inilah fenomena yang saya sebut kayak masuk ke dalam sumur. Di saat kita kecemplung di sumur, plop, kita ngelihat, oh kok gelap apa segala macem, gelap aja pokoknya, kayak nggak bisa ngelihat, pokoknya gue hajar aja semuanya gitu ya. Yang ada apa gue pukul-pukul, dah ujungnya kita menyakiti diri kita sendiri, menyakiti orang lain juga mungkin ya. Ketika kita masuk dalam keadaan emotional hijack, kalau bahasanya Pak Roni F. Rondodirjo, kita dibajak sama emosi kita yang mengendalikan kita, ya dia yang langsung terus tembak semuanya. Nah akhirnya bagaimana caranya yang paling tepat sih? Sebenarnya kita nggak boleh ngerespon langsung, itu yang mungkin yang perlu kita pelajari. Esensi dari sebuah kesabaran adalah memang duduk diam untuk tidak melanjutkan drama pikiran ini, untuk tidak ke-trigger. Ya terkadang mungkin itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah terbiasa untuk menjadi apa ya. Dan kalau mungkin bukan terbiasa ya. Kalau memang energinya begitu besar sekali. Karena kita nggak tahu trauma apa yang kita simpan di masa lalu ya. Hal-hal yang painful dulunya gitu. Yang kita bawa di masa sekarang. Sehingga akhirnya tadi ketika saya kena, plop, langsung nggak enak banget. Saya langsung ke-trigger, saya ngomong langsung kayak bop. Pas terakhir saya beres, saya baru mikir, damn, kenapa gue nulis seperti ini ya? Gue coba lepasin, tapi kenapa kok nggak lepas-lepas gitu ya? Pelan-pelan saya telusurin satu-satu energinya. Oh ternyata ada ini. Saya lepasin. Baru akhirnya saya ngerasa ringan banget. Dan ketika saya ngerasa ringan, saya kayak orang yang dari kecemplung sumur, saya keluar sumur, saya ngeliat semuanya kok jadi jelas. Terus saya jadi ngeliat lagi ke dalam sumurnya. Damn, kenapa gue sampai ngelakuin itu ya? Seringkali kita seperti ini, ya. Yang ketika kita lagi terjebak dalam emosi kita ke-trigger, kita hajar semuanya. Ketika kita tersadar, baru kita mikir. Nah, tapi penting untuk kita ngerti tentang diri kita, memahami emotional wounds yang pernah ada dalam diri kita, semua luka-luka batin kita lepas-lepaskan sehingga tidak ada lagi keterikatan. Jadi di kemudian hari, hal tersebut tidak perlu berulang lagi.
Kuncinya adalah menghentikan semua pengulangan ini. Kalau misalkan kita masih menyimpan emosinya, maka kita akan terus terulang dalam kondisi-kondisi yang seperti itu lagi. Kapan kita tahu kita sudah benar-benar terlepaskan? Mungkin satu, ketika nginget itu, hal itu jadi bukan hal yang penting lagi buat kita. Terus juga kalau kita kena trigger yang sama, kejadian yang kurang lebih mirip, hal itu nggak men-trigger kita lagi. Nah, cuman memang boleh dibilang manusia itu kapan Pak selesainya kita ngelepas-lepasin emosi, kita be mindful menjadi lebih baik lagi. Em, Kalau kita mau akselerasi, ya kita lepas-lepaskan aja. Tapi kita nggak tahu kan, kita hidup puluhan tahun gitu ya, 30 tahun lebih misalnya nyimpan semua emosi-emosi dari masa lalu gitu ya. Nah, itulah yang bikin kita jadi kayak perlu untuk bisa lebih aware, lebih sadar, lebih memiliki kebijaksanaannya untuk kita ngerem sejenak, untuk kita bisa lebih bersabar. Jadi sabar itu boleh gak Pak? Boleh sekali gitu ya. Tapi bukan berarti sesuatu yang kita simpan terlalu lama juga untuk kita terus bersabar. Mungkin ada momennya ketika sudah bersabar, kita perlu duduk refleksi, memikirkan apa trigger-triggernya dan melepaskan semuanya. Ketika kita lepaskan, kita akan jadi sangat ringan, hidup kita akan jadi lebih enak, lebih enteng. Terus itu yang suatu hal yang tadinya masalah mungkin jadi nggak masalah lagi buat kita. Jadi kita bisa lebih mikir. Saya tadi jadi lebih berpikir, kenapa gua nggak pakai cara ini aja ya? Padahal gue cuman kayak mungkin ngabisin waktu gue sekitar 5 menit udah selesai gitu. Tapi karena gua ngotot dengan emosinya, gitu keras banget. Jadi akhirnya nggak bisa berpikir dengan jernih, kayak gitu. Nah itu mungkin sharing pengalamanku hari ini. Thank you ya, semoga bisa belajar sesuatu.